Allah Subhanahu wa taala. Karena adu domba ini berkaitan dengan lillahi wa kafa as-salat ayyuhan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin illa yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia-Nya lah sehingga kita dapat melaksanakan berbagai ibadah, terlebih ibadah bulan puasa yang sudah kita jalani selama 1 hari ini insyaallah. Yang kedua, marilah kita selalu hanturkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita semua dibawa dari zaman kegelapan atau zaman jahiliyah, zaman penderitaan menuju zaman yang tenang benderang, sebagaimana kita rasakan saat ini, yaitu nikmat iman dan Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema yang berjudul tentang 5 perkara yang bisa merusak pahala puasa. Ada perkara yang bisa membatalkan puasa, adapun perkara yang bisa merusak pahala puasa. Namun pada kali ini saya akan membawakan materi atau tema yang berjudul tentang 5 perkara yang bisa merusak pahala puasa. Baiklah, di dalam hadis disebutkan bahwa yang berbunyi khumsun yutfirna as-shaimah al-kadhibu wal ghibatu wan nadhru bis sahwatin wal yaminul kadhib. Bahwa ada 5 hal yang bisa merusak pahala puasa. Yang pertama adalah berdusta, yang kedua adalah menggibah, yang kedua mengadu domba, yang keempat melihat kepada seseorang atau kepada objek tertentu dengan syahwat, dan yang terakhir adalah sumpah palsu. Yang pertama al-kadhib atau berdusta. Ketika seseorang itu berdusta dalam keadaan puasa, maka puasanya tidak akan diterima, karena dari antara di 5 perkara yang bisa merusak pahala puasa adalah dusta. Ketika ia berdusta, maka yang ia dapatkan hanyalah lapar, dahaga, dan penyesalan, dikarenakan pahala yang puasanya tidak dapatkan dikarenakan dengan adanya ia telah berdusta. Kemudian yang kedua adalah al-ghibah atau al-ghibatu, yang artinya menggosip atau membicarakan keburukan orang lain atau mencela seorang. Ada satu cerita yang dialami oleh seorang orang alim, yang mana pada situ ia adalah seorang yang masyhur, dikenal di kalangan pada zamannya. Seorang alim ini di selain ia dibenci oleh salah seorang, yang mana salah seorang itu sangat membenci dan mencelanya, sehingga ia selalu memaki-maki dalam keadaan apapun. Suatu ketika ia mencaci orang alim tersebut, maka murid atau pada masyarakat sekitarnya itu mendengar celaan dari seorang itu. Kemudian ia laporkan, ia adukan kepada orang alim tersebut. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang alim tersebut? Yaitu dia memberikan sebuah wadah atau nampan kepada orang yang melaporkan tadi, dan memberikan kurma dengan sepenuh nampan tersebut. Kemudian
Ia berkata, berikanlah kurma ini kepada seorang yang telah menjelimi saya, yang telah mencela saya. Kemudian seorang yang melapor ini malah kaget. Mengapa demikian? Kemudian orang alim ini berkata, di dalam hadis disebutkan yang inti dan maknanya adalah suatu ketika Rasulullah SAW ini berkata kepada para sahabat, wahai sahabatku, apakah engkau ingin aku beritahu tentang perkara seorang yang bangkrut atau rugi di alam akhir nanti? Kata para sahabat beliau berkata, iya, saya ingin tahu ya Rasul. Apakah engkau tahu siapa dia? Kata sahabat, di antara sahabat itu pun ada yang mengangkat tangan dan berkata, orang yang rugi orang yang rugi atau orang yang bangkrut adalah orang yang jauh dari Allah dan Rasulnya. Kata Rasul, bukan itu yang saya maksud. Kemudian orang lain berkata, orang yang rugi atau orang yang bangkrut adalah orang yang miskin. Itu pun bukan yang saya maksud. Kata Rasul, orang yang rugi atau orang yang bangkrut pada saat itu adalah, atau orang rugi di akhirat kelak adalah orang yang membawa atau menggendong pahala yang bertumpuk-tumpuk, pahala puasa, pahala sedekah, pahala haji, pahala berbuat kebaikan kepada seseorang, tapi ia bagikan kepada orang yang ia zalimi. Maknanya, orang yang akan rugi dan orang yang akan bangkrut di akhirat kelak adalah orang yang menzalimi kepada sesama. Salah satu zalim yang dicontohkan di sini adalah ghibah. Ghibah adalah termasuk daripada zalim. Ketika seorang itu menggibah, maka orang yang menggibah itu akan memberikan pahala, seluruh pahalanya kepada orang yang ia gibah. Kemudian yang ketiga adalah an-namimatu, yaitu mengadu domba. Mengadu domba dari pihak satu dan pihak yang lainnya supaya terjadi perseteruan yang hanya untuk memuaskan nafsunya saja. Itu adalah suatu hal yang sangat tercela di agama Islam. Terlebih lagi bahwa adu domba ini sangatlah dibenci oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa taala karena adu domba ini berkaitan dengan manusia. Contoh, Al-Imam Asy-Syufyan Ats-Tsauri pernah berkata bahwa seseorang yang memiliki dosa 70 kali lipat kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih ringan dibandingkan dosa kepada seseorang yang satu dosa saja kepada seorang. Karena apa? Ketika seorang itu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala mungkin akan mengampunkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Sedangkan orang yang mengadu domba yang memiliki dosa kaitannya dengan terhadap orang lain, maka dia akan lebih sulit untuk meminta ampun. Karena dia akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta permohonan maaf terhadap orang yang ia zalimi. Itu pun persyaratannya harus diterima. Jika dia tidak terima dan ia tidak ridho, maka belum dikatakan dimaafkan dan dia masih dikatakan seorang yang mengadu domba. Kemudian yang keempat adalah wangtul bisyahwati, artinya melihat kepada sesuatu dengan syahwat. Contoh, ketika ia melihat kepada lawan jenisnya, kemudian dia dengan syahwat muncul, memiliki pikiran-pikiran tertentu sehingga ia bisa melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Itu adalah salah satu hal yang ceroboh atau hal yang seharusnya tidak dilakukan ketika di luar bulan puasa, terlebih di bulan puasa, karena itu akan mengurangi pahala puasa. Yang terakhir adalah wal yaminul kadzib, artinya sumpah palsu. Ketika seorang yang bersumpah palsu kepada seseorang, maka sumpahnya saja itu sudah tidak diperbolehkan, apalagi dengan kepalsuannya. Ya wallahi, tallahi atau billahi, sedikit-sedikit membawa nama Allah, sedikit-sedikit membawa nama Allah, yang apalagi hal itu adalah hal sepele. Itu sangat tidak dianjurkan di dalam agama Islam. Apalagi sampai sumpah palsu dengan mengatakan wallahi kemudian dia berbohong atau mempalsukan daripada sumpah tersebut. Itu sangatlah tidak dianjurkan dalam agama Islam. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.